Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik motivasi yang dimurnikan. Sungguhnya motivasi itu apa? Ya, yang menjadi pertanyaan kita. Motivasi itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mendasari mengapa seseorang melakukan aktivitasnya. Ya. Jadi kalau kita berdoa pada pagi hari ini tentu ada sesuatu yang mendorong hati kita untuk melakukannya, dan itu adalah motivasi. Nah, saudaraku, bahwa motivasi itu tidak kelihatan, tersimpan dalam hati, tetapi seperti apa motivasi seseorang pada akhirnya teruji dengan waktu. Ya. Motivasi yang buruk, yang seringkali dikemas dalam satu hal yang baik, satu aktivitas yang baik, pada akhirnya akan dibukakan motivasi yang sesungguhnya, dan bila dibukakan, hal itu bisa menutup hal-hal yang baik. Nah, seberapa penting sebenarnya motivasi itu bagi orang percaya? Ya, di 1 Samuel 16 ayat 7, firman berkata demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, seringkali kita manusia yang hidup di dalam tubuh fisik ini, hidup di dunia ini, menilai sesuatu dari hal-hal yang dilihat, dirasakan, diterima, dan lain sebagainya. Bahkan kita dididik melalui sekolah yang kita lewati, sebenarnya tujuannya untuk menilai sesuatu yang didasarkan dari apa yang diterima oleh indera kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7 tadi menunjukkan bahwa Allah sekali-kali hanya melihat manusia dari apa yang ada di dalam hatinya. Karena di situ ada korelasi yang sangat jelas, kalau hatinya baik, maka apa yang dilakukannya pun, apa yang ditunjukkannya pun akan baik. Kalau hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka seseorang akan berperilaku semuanya di dalam kasih Tuhan. Kemudian di 1 Korintus 13 ayat 3, di sini lebih jelas lagi menunjukkan bagaimana sesungguhnya motivasi itu sangat penting bagi orang percaya. Firman Tuhan berkata demikian, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jadi penjelasan itu menceritakan satu pengorbanan yang sangat ekstrim dilakukan di hadapan manusia. Ya, bahkan sesuatu yang paling berharga, yaitu tubuhnya, dipersembahkannya pun, itu bukan merupakan sesuatu yang bermanfaat, ya, kalau di dalamnya tidak ada motivasi yang benar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kasih ini dianggap sebagai satu motivasi yang datangnya dari Tuhan, yang ada di hati manusia, katanya kalau tidak ada itu, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Jadi kasih di sini adalah mewakili satu motivasi yang ilahi. Tanpa motivasi yang benar, sesungguhnya tindakan-tindakan aktivitas manusia tidak ada faedahnya. Di Yakobus 4 ayat 3, dikatakan, atau kamu berdoa juga, berdoa mewakili satu kegiatan batiniah, ya, kegiatan rohani yang luar biasa, karena doa mewakili satu hubungan dengan Tuhan, tetapi kamu tidak
menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa di sini menyangkut motivasi, menyangkut latar belakang yang mendasari ketika kita berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi beberapa firman ini jelas menunjukkan seberapa pentingnya motivasi bagi orang percaya. Bahkan tanpa motivasi yang benar, sesungguhnya Allah menunjukkan bahwa itu tidak ada faedahnya. Motivasi yang salah muncul karena seseorang tidak bisa menguasai keinginan. Di 1 Yohanes 2 ayat 15-17, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah yang sesungguhnya membuat seseorang memiliki motivasi yang salah. Ketika hidup kita ditumpangi oleh keinginan yang tidak kita kuasai, maka sesungguhnya segala tindakan kita akan didasari pada motivasi yang tidak benar. Nah, demikian juga ketika kita hidup di dalam pelayanan Tuhan, hidup dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, itu menjadi evaluasi bagi kita. Apakah kita terus di dalam diri kita ada motivasi yang dimurnikan? Ya, bahwa hanya dengan motivasi yang benar, sesungguhnya segala usaha kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, dengan motivasi yang salah, dengan melibatkan keinginan-keinginan kita sendiri, dengan melibatkan tujuan-tujuan kita sendiri, sesungguhnya apa yang kita lakukan di hadapan Allah tidak akan berkenan. Mari kita mengusahakan hadirnya firman Tuhan di dalam hati kita, sehingga hati kita semakin dimurnikan dalam motivasi-motivasi kita. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan datang kepada Tuhan.